keilahiannya. Filipi pasal 2. Kalau guru kita tidak mempertahankan hak, kenapa saudara mempertahankan hak? Iya. Ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus apa? Tuhan tidak mempertahankan hak keilahiannya. Malaikat juga mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib. Tuhan saja tidak mempertahankan hak. Tapi kalau saudara mempertahankan hak, saudara lebih dari Tuhan. Tuhan tidak mempertahankan hak keilahiannya. Sebab kalau Tuhan mempertahankan hak keilahiannya, sekalipun dia dipaku di atas kayu salib, bisa mati atau tidak? Nggak akan mati. Tapi karena dia menyerahkan hak keilahiannya, maka dia mati di atas kayu salib sebagai manusia 100%. Dan dia mati, dikuburkan. Tapi hari ketiga dia menunjukkan keilahiannya. Dia bangkit di antara orang mati. Maksudnya mengerti saudara? Kalau Tuhan saja tidak mempertahankan hak keilahian, tapi kita seringkali mempertahankan hak keilahian, mempertahankan hak. Anda nih tahu kita siapa? Wih, dari diri sendiri nih tahu, apalagi orang lain. Anda nggak tahu kita siapa? Kita backingan. Kalau saudara berkata seperti itu haram yang tidak mempertahankan. Lihat orang yang mempertahankan hak kepemilikan. Dan biasanya orang yang suka mempertahankan hak kepemilikan adalah orang yang sombong bom. Di atas sombong. Yesus saja tidak mempertahankan hak kepemilikan. Tapi kita mempertahankan hak kepemilikan. Yang pertama, contoh-contoh dalam Al-Quran. Hak untuk dihargai. Daud, Saul ditolak oleh Allah untuk menjadi raja. Dan Daud diurapi oleh Nabi untuk menggantikan Saul. Tetapi Saul iri dengan Daud. Maka Daud dikejar-kejar. Sampai di Gua Adulam, di En-Gedi, dikejar-kejar. Saya tidak baca ayatnya, tapi saudara baca nanti di kelompok sharing. Di family cell saudara baca, sharingkan. Daud dikejar-kejar oleh Saul. Dan pada saatnya Saul masuk ke goa di En-Gedi. Daud ada di goa itu. Waktu Saul tidur, pasukan dari Daud berkata begini, Tuanku, kesempatan musuh ada di depan mata. Izinkan aku membunuh Saul. Tapi Daud berkata begitu, jangan. Biar nanti urusannya Tuhan. Jangan mengusik orang yang diurat. Kenapa? Karena Daud menghargai. Kalau engkau mau dihargai, hargailah orang lain lebih dulu. Maka engkau akan lihat. Amin. Amin. Yang kedua, hak kepemilikan. Abraham punya harta milik yang paling mahal siapa? Anaknya. Tapi Tuhan berkata kepada Abraham, persembahkan anakmu yang kau kasihi di atas bukit Moria. Boleh saudara nanti baca dalam Kejadian 22. Abraham tidak berbantah-bantah. Abraham tidak berkata, Tuhan salah ngomong kali. Ini anak perjanjian, kenapa diminta untuk dipersembahkan? Alkitab berkata, Abraham pergi ke bukit Moria mempersembahkan Ishak. Saudara, tapi detik-detik terakhir Abraham sudah menghunus pisaunya. Lalu apa yang terjadi? Begitu dia mau bunuh, Tuhan dari surga berkata, Abraham,
Jangan engkau apa-apakan anakmu. Aku tahu engkau lebih mengasihi Tuhan daripada anak yang kau kasihi. Abraham tidak mempertahankan hak kepemilikan karena dia tahu milik Tuhan. Yang terakhir, Yusuf punya hak untuk membalasnya. Dibuang, difitnah dan segala macam. Tapi Yusuf tidak membalas karena Yusuf tahu hak pembalasan adalah haknya Tuhan. Begitu kakak-kakaknya datang, Yusuf bisa membalas nggak? Bisa, karena dia Perdana Menteri. Dia bisa berkata, bunuh satu-satu, bunuh semua. Yusuf bisa bilang begitu. Tapi Alkitab menulis Kejadian 45. Yusuf memeluk mereka, mencium satu demi satu, dan berkata begini, oleh karena engkaulah yang mengutus aku, sehingga aku bisa menjadi berkat bagi bangsa Israel. Wow, luar biasa. Saudara baru disakiti sedikit saja, Nana pikir cuma Nana yang boleh. Ayat terakhir, Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Kalau engkau mempertahankan nyawa, kau akan kehilangan nyawa. Tapi kalau engkau menyerahkan nyawanya untuk Tuhan, engkau justru akan memperoleh. Ini penting. Saya undang semua bangkit berdiri.